Kalau misalnya ribut sama tim lawan, Sering bang. sering, Sering. ya kan? Paling sering diributin apa mau ributin ini? Ntar dipikir dulu. Kayaknya lebih sering diributin. Diributin. Terakhir ibunya juga sendiri jadi dendam sama joki lawan kan. Karena dia duluan yang mulain ngeributin ya, sampai kapanpun jumpa dia kemarin tuh ribut terus itu. Buyutan gitu ya? Nggak ada ujungnya. Istri sebetulnya setuju nggak setuju juga sih ngasih balapan nih bang. Halo Sobat Mesra, selamat datang di channel YouTube Yamaha Mesra. Dan di Ngobrol Mesra episode 15 ini, tadi kita udah bincang-bincang dengan Ramadan Ivo, oke? Ini kita masih ngomong-ngomong sama dia. Ya. Tadi kita udah bicara mengenai namanya balap liar, ya. Yang dia sampai hatinya koyak gara-gara standarnya. Standar samping. Caga. Kalau bahasa orang Medan caga. Caga samping. Kena ke sini tuh. Tuh gila sih. Tapi masih bicara soal balap liar nih. Ya, masih bicara soal balap liar. Balap liar itu kan bisa dibilang ada yang kontra dengan balapan liar gitu. Ya kan? Pernah ribut gak sih sama warga? Pernah bang. Nah, Lucu itu kejadiannya. Jadi itu balapannya di Pakam bang. oh di Pakam. Di Pakam. Jadi mereka mau ngecek, udah siap balapan ini, udah menang. Jadi mau ngecek mesin. Jadi orang tuh komplainnya di bagian karburator. Oke. Jadi karburator jadi ribut. Berantem lah orang itu sama-sama penduduk situ, pemuda setempat situ kan. Oke, Ribut. Jadi Pu belum sampai lokasi nih Pu nih. Oh iya. Belum sampai lokasi gitu, sampai lokasi orang itu udah bawa golok, udah bawa klewang kan. Bawa klewang datang Ibu tadi ini so hebat kan, kepengen tahunya ini ada apa kan gitu, turun. Rupa gitu turun mobilnya, yang mobil sama Ibu teman-teman Ibu ini ditinggal Ibu karena mobilnya dikejar juga. Oh iya. Brondok Ibu lari juga, brondok di bawah kompor ibu-ibu jualan. Udah kesini aja dek, sini aja aman kau nih katanya. Udah orang tuh nyari nggak dapet, lari disuruh ibu tuh naik ke rumahnya ke atas, naik aja kamu ke atas katanya. Oh, itu ada yang lindungin ya? Telepon siapa temanmu yang bisa jemput, tapi jangan yang tadi lagi temanmu katanya. Kalau itu Ribut sama warga itu kayaknya udah jadi satu budaya juga. Kan? Tapi untung ada yang nyelamatin ya. Ada yang nyelamatin ibu itu, yang punya warung. Itu ditandai nggak ibu itu siapa? Nggak tanda sih bang, karena malam itu. Karena malam ya? Malam itu sekitar jam 3 pagi itu. Maksudnya biar kasih ucapan syukur ya, terima kasih. Terima kasih lah sama ibu itu. Terima kasih ya. Jadi melalui video ini ucapin terima kasih. Mungkin ya ibu itu nonton ya. Makasih banyak lah bu, udah nolongin malam pagi itu. Kalau enggak udah gelap nih. Kalau enggak udah hilang mungkin tangan. Soalnya ada teman juga hilang jarinya bang. Iya. Nangkis goloknya itu. Udah itu pakai senjata tajam ya mereka. Pakai senjata tajam. Karena balapannya itu antar kampung kemarin tuh bang. Ibu di telepon disuruh sana bawa motor orang itu. Gitu. Wow. Sampai senjata tajam gini kayak ini ya, kayak tawuran lah namanya kalau kayak gini, ya kan gitu. Tapi kalau misalnya warga itu memang udah biasa lah ribut sama warga. Kalau misalnya ribut sama tim lawan, sering bang. Sering. Ya kan? Paling sering diributin apa mau ributin ini? Ntar dipikir dulu. Kayaknya lebih sering diributin. Paling sering diributin masalah apa sih? Sama-sama mengakuin di depan bang. Padahal sasa Ibu di depan setengah bodi atau separuh motor kan. Iya. Dia bilangnya depan. Ya ribut mulut. Nanti ribut paling lama ribut itu sampai jam 8 pagi pernah bang. Iya emang kayak gitu ya. 8 pagi gila sih. Terakhir ibunya juga sendiri jadi dendam sama joki lawan kan. Ya. Oh namanya si dulu tuh jumpa sama Wak Ecang. Dulu yang balapan itu Bengkel Bayu jumpa Berman. Awal mulanya dia duluan yang mancing ribut. Ya terakhir sampai ya kalau jumpa ya tetap biasa aja. Kalau jumpa di balapan tetap pasti ribut.
Mau terakhir karena dia duluan yang mulai ngeributin ya, sampai kapan pun jumpa dia kemarin tuh ribut terus itu. Buyutan gitu ya? Nggak ada ujungnya. Nanti dia depan, dia Ipu di belakang, dia di depan, gantian Ipu gituin. Tapi sampai jam 8 pagi. Sampai jam 8 Itu pagi. sampai main start ulang lagi? Nggak. Pernah nggak sih start ulang pagi-pagi gitu? Nggak pernah sampai start ulang. Pernah. Jadi kalau udah ribut aja, besok kita lanjut lagi gitu. Karena kan ada sampai yang pagi-pagi pun kita lanjutkan aja lah pagi-pagi gitu. Ada yang lanjut kemarin tuh, ada baru-baru itu ngeliat juga sih. Sampai jam 7 pagi orang tuh ngulang lagi. Iya. Refund lagi. Itu kan udah kurang tidur ya. Udah nggak fokus. Udah gak fokus, mata sembab ya. Tapi ya kalau diributin ya kalau bisa fair lah. Ya. Ya kan? Tapi gimana sih cara menentukan fair dalam dunia balap liar ini? Sebetulnya tergantung. Karena kan rancu ya. Iya. Sebetulnya tergantung di joki Bang. Kalau dulu ada almarhum Kiting sama almarhum Dodi PT itu main sama orang itu cukup fair. Kalaupun mereka sikit ya kalah, menang sikit ya jadi enak, sama-sama enak. Jadi giliran kena di kita kalah sikit ya kita sahkan. Jangan pas nanti dia kalah kita menang nggak disahkan. Nah itu jadi pemicu awalnya untuk ribut terus ke depannya. Iya sih. Tapi itulah bumbu-bumbu balap liar ini, ya kan. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai bukan berapa nih? Gimana Bang? Main berapa? Paling tinggi main 50 itu Bang. 50? 50. Itu menang? Alhamdulillahnya menang Ya. Kalau kalah paling besar? Kalah paling besar kemarin itu waktu balapan liar itu 30 kalah paling besar main itu 50. Ada yang nantang lagi nggak sih lebih dari 50? Belum ada sih Bang. Itu karena kemarin tuh mainnya keluar kota Bang, ke daerah Kota Cane. Dan di sana dipanggil orang sana kan. Berangkat balapan ke sana. Dan itu kalau biasanya di Medan kan gaji joki liaran ini 80%, 75. Iya. Karena di sana mainnya gitu besar sampai 50. Orang tuh diskusi lah masalah persenan joki. Terakhir dealnya di 50% ya. Lumayan juga sih 50% dari 50 juta. Juga 25 ya? 25. Bisa beli motor lagi ya. Atau bisa nikah lagi. Aduh. Oke, terus kalau misalnya kita udah bicara balap nih, dari balap resmi sampai balap liar gitu ya. Coba kita tanya mengenai dukungan keluarga. Seperti yang udah kita bahas tadi di part pertama, kalau misalnya orang tua Ipu itu nggak setuju ya? Nggak setuju. Sampai sekarang ya mendoakan aja biar aman aja. Iya, doain selamat aja lah. Tapi kan dia ada nikah nih. Istri gimana? Istri sebetulnya setuju nggak setuju juga sih ngasih balapan nih Bang. Cuman ya dilarang juga nggak bisa kan? Iya. Ya mau tak mau juga dia ngikutin. Yang penting dia selalu ngingetin. Yang penting kamu jangan balapan 1000 meter lagi kan. Itu ya selalu diingetin ya. Iya. Jangan balap 1000 meter. Kalau bisa liar-liaran pun juga jangan kata dia. Sedikit bandel lah, sedikit semalam kan baru kejadian liaran. Kita nggak perlu tahu lah ya gimana istrinya semalam ya. Gak dibuka pintu semalam, orang pulang jam 1 malam. Astaga, ya iyalah, siapa juga yang mau bangun jam 1 malam. Tidur di mana? Biasanya kalau pulang main-main, misalkan dulu sebelum ini kan sering juga sih pulang malam kan Bang. Paling duduknya ke warung atau ke bengkel kan. Iya. Ya tetap dibukain cepet Bang, ini kok bukainnya agak lama, marah atau gimana. Udah berapa lama nggak main balap liar? Tiba-tiba main kemarin. Udah sekitar 4 tahun lebih. Udah 4 tahun nggak main, tiba-tiba kemarin balap liar lagi. Oh, geger dong. Geger. Tapi semalam liarannya treknya seperti drag kok Bang. Berapa drag? 201 meter. Enggak. Dan itu memang ya bilang aja, "Ma, aku bawa duit kok" gitu. Ya, kamu tuh bawa duit kan? Bawa duit lah Bang, nggak bawa. Buka berapa sih kemarin? Mainnya, balapannya. Gandeng 30 Bang. Lumayan ya? Lumayan lah Bang. Lumayan, ya uang aduh, disensor ya nanti ya. Oke, kan udah nikah nih. Ya, dan nikah.
Ada nggak sih perbedaan antara setelah menikah, sebelum menikah dengan setelah menikah mengenai nyalinya? Karena kan biasanya kalau udah menikah itu ya orang-orang ada laki-laki itu ciut nyalinya karena mikirin keluarga. Gitu. Kalau untuk di event-event resmi nggak ada. Nyalinya tetap biasa aja. Nyali tetap biasa aja. Tetap biasa. Cuman kalau kayak nyali liaran macam semalam baru liaran kan, kayak nervous lah bang, kayak ini bener nggak gitu. Iya, percaya nggak percaya sih. Ya agak kendor juga sih sikit nyalinya udah. Tapi ya sedikit lah, tapi tetap diladeni ya. Tetap diladenin. Ya caranya tetap dilawan aja sih. Nah, kalau misalnya nyali kayak gitu, oke kalau balap resmi oke lah. Memang itu mungkin bagian dari pekerjaan gitu. Pas balap liar, Pas balap liar nyalinya pas sekarang ini ada kendornya sedikit bang. kendor dikit ya. Lebih suka mana sih balap liar atau balap ini? Balapan resmi itu bang. Balap resmi ya. Balap resmi. Tapi pernah aku cari tahu info mengenai tim balapnya Ivo. Katanya tidak membolehkan balapan liar lagi. Ya kemarin tuh. Tapi kemarin main. Nah, ini gimana? Klarifikasi coba sini. Kemarin jadi gini. Pertamanya sih udah nggak mau kan. Terakhir yang ngundang ini udah biar aku yang bilang ke Bos Nitra katanya. Biar aku yang coba maju ke Bos Nitra. Diizinin nggak? Karena yang ngundang ini dekat sama Bos Nitra, ada bisnis lah, ada bisnis orang itu, ada rekan bisnis orang itu kan. Ya terakhir orang tuh ngobrol, ditelepon disuruh jumpain mereka ke kantor Nitra kan. Ke kantor Nitra ya udah. Terakhir di ACC-in sama Bos Nitra, dibolehin. ACC dengan ikhlas kan? Tapi itulah kata dia, lengkap ya, pakai celana panjang, pakai helm, pakai sepatu kata dia. Oh iya. Kayak mana event Bagus kayak tuh, gitu bagus buat. Siap. Yang ngelawan pakai kayak gitu juga? Yang lawan enggak? Berarti Ivo menjadi salah satu pelopor balap liar itu harus pakai safety riding. Safety riding. Wearpack yang bagus lah harusnya ya, yang layak lah gitu. Terutama helm. Helm paling penting bang. Helm sih paling penting. Apalagi kalau bisa helmnya full face ya, jangan helmnya bogo. Terbang tuh helm bogo tuh. Karena tubuh kita ini kan nggak ada spare partnya bang. Iya sih sebenarnya. Oke lah, kalau misalnya nanti nih si anak nih ya, Pak aku pengen jadi balap lah. Ini pertanyaannya yang gimana ya? Dibilang orang buah nggak mungkin jauh dari pohon. Iya, buah nggak mungkin jauh. Cuman maunya itu anaknya ya jangan sampai lah. Jangan sampai lah kayak papanya. Nama besar Ivo itu kan menjadi inspirasi anak. Ya sampai sekarang ya kayak mana itu masih sampai sekarang dipikirin gimana nanti cara ngatasinya itu kalau dia kepengen balapan juga. Tapi ya kalau dia keresmian sih bang, masih bisa diarahkan lah. Tapi ke yang resmi. Ke yang resmi. Cuman kalau katanya yang udah ngerasain balapan resmi, namanya darah muda ini kan bang, dia pasti kan pengen mencoba yang lebih dari itu. Pasti. Itu yang ditakutkan. Bukan nggak mungkin cerita Ivo yang dulu itu bakalan terulang kedua kali di anaknya, iya kan? Ada part 2-nya nih. Ada part 2-nya nih. Seenggaknya bapaknya tahu gimana cara mengatasinya, iya kan? Karena bapaknya kayak gitu dulu kan. Ya kalau si anaknya tadi bisa kita arahkan ke yang resmi ya nggak apa-apa sih. Iya. Masih asal jangan keliaran lah, karena efeknya kan resikonya ngeri. Jadi Ivo cuma mau bilang cukup berhenti di aku aja ini. Iya. Gitu ya. Kalau bisa stopnya di papanya aja. Stop di papanya aja. Iya, gitu jangan nyambung kan anak-anak. Tapi kalau misalnya nanti balap resmi jadi kayak pembalap MotoGP mungkin aja kan? Kenapa enggak? Ya masalah sih. Bergengsi, iya kan? Pembalap Motoprix. Kenapa enggak ya kan? Kayak Galang Hendra gitu ya. Bisa jadi ya. Terus kalau misalnya nih, udah ganti pertanyaan. Nah ini kita mau menanyakan. Ya, ada 2 pilihan yang mau pertanyaan sama Ipo. Ini kayak challenge gitu ya. 2 pertanyaan mau lempar sama Ipo dan Ipo harus jawab cepat dan kasih alasannya kenapa. Oke, nggak banyak kok. Oke, yang pertama,
Road race atau drag race? Drag. Drag. Kenapa drag? Nah, kalau drag ini nggak perlu fisik bang. Oh iya? Yang penting mesin? Yang penting mesin sama fokus. Kalau di road race ini kan harus fisik, sementara kita tidak bisa jaga fisik. Suka begadang. Iya pula ya. Iya. Lebih pilih drag ya? Lebih pilih drag. Kalau tingkat kesulitan, lebih susah mana? Kalau tingkat kesulitan lebih susah road race sebenarnya bang. Road race ya? Road race banyak tekniknya ketimbang drag. Oke. Terus liaran atau resmi? Resmi. Resmi. Nah ini sebagai anak yang pernah liaran ya kan, Bali, Pasar 8 atau Megawati? Megawati. Megawati. Kenapa? Dekat dengan rumah soalnya. Oh dekat dengan rumah. Jalan lebih mulus mana? Kalau jalan lebih mulus Pasar 8. Iya kan Pasar 8 kan lebih mulus kan. Lebih mulus Pasar 8. Kalau di Megawati banyak tambal-tambalannya. Tambalan. Cuman karena kalau main di Pasar 8 kan harus begadang. Kalau di Megawati sore. Iya. Lebih enak Megawati jadi malam bisa tidur. Karena kalau di Pasar 8 sore-sore ya udah kena tabrak truk. Kena tabrak truk. Mampus. Dilempar sama warga sekalian. Tapi kapan terakhir main di Pasar 8? Terakhir main di Pasar 8. Udah lama nggak inget kayak. Terakhir udah lama kali udah nggak ingat. Pokoknya anak Megawati lah, megang Megawati Ipo lah udah gitu ya kan. Oke. Ini kita bicara lawan tersulit nih. Aku kasih 2 nama. Amar atau RT? Lawan tersulit, Amar atau tersulit? Amar ya? Amar. Kenapa Amar? Emang Amar lagi hype sekali nih sekarang ini saya dengarnya. Ya, Om Amar memang terkenal dengan kingnya dulu. Iya dari dulu. Amar gila sih tuh mainnya. Bengkel Amar. Risetannya mantap. Dia orang sini rasa Jawa ya. Rasa Jawa. Udah tua ya? Udah tua Om Amar. Udah tua. Tapi masih gila sih Amar. Oke lah kalau gitu itu mengenai rapid questionnya. Oke. Ivo masih pengen liaran nggak sih? Kalau untuk liaran 1000 meter udah enggak kayaknya. Udah nggak lagi. Yang penting pendek-pendek aja lah ya. Pendek-pendek aja. Mau sampai kapan jadi pembalap? Belum tahu bang. Belum tahu mau sampai kapan ini. Tapi masih mencintai balap ya? Masih mencintai balap. Umur 28 ya mungkin 40 masih dijabani lah ya. 40 insya Allah masih. Kalau masih panjang. Gimana kalau misalnya nanti ya udah umur 40-an nih ya kan. Kan si anak udah gede tuh. Main sama anaknya tuh. Anak tim lain gitu. Kalau main sama mungkin terjadi nggak sih itu? Bisa aja bang. Kalau sudah dikalahin sama anak udah berhenti. Udah main balap sama anaknya ya kan. Udah nge-start bareng sama anaknya itu udah bahaya tuh. Gak sopan ini anak durhaka ini anak ini. Kalau kamu potong kamu tidur di luar. Iya. Ya menang dong bapaknya kalau kayak gini. Terus Po, kalau misalnya nanti misalnya ya ini kita bicara jauh aja. Kalau misalnya udah berhenti dari dunia balap nih, ya balap resmi atau balap apa segala macam udah berhenti nih. Berhentilah dari dunia otomotif gitu. Pengennya jadi apa? Apakah mau buka tim balap atau buka usaha lain atau apa? Usaha lain lah bang. Buka usaha lain. Itu udah kepikirkan udah sekarang? Ya sikit-sikit udah terpikir lah bang. Iya. Ada nggak rencana sih buka tim balap? Kalau buka tim balap kayaknya belum. Nggak sanggup modal. Emang mahal sih. Kayak di Nirta aja ada berapa motor ya? Ada berapa? Di Nitra ada 7 apa 8 gitu. Dan itu satu motornya bisa 60 lebih satu motor. 60 lebih. Kita bikin aja 60 kali 8. Hitung berapa? Udah 60 kali 8. 60 kali 8 udah hampir 500-an. Setengah M. Hampir 500-an. Wah gila sih. Itu masih motor, belum tim official. Belum official. Wah gila. Kebutuhan pembalap. Kebutuhan pembalap ya kan. Tapi ya kita doakan ya semoga Ivo ini ya, joki terkenal dari Medan ini tetap menorehkan prestasi di balapan-balapan berikutnya. Semoga ada juga balapan resmi yang di Jawa ya. Di Jawa. Karena kan orang Sumatera dipandang rendah nggak sih sama orang Jawa. Bisa dipatahkan itu pandangan orang sana. Iya kan? Tapi karena kan kita kiblat kita tetap ke Jawa juga otomatis. Iya, ke Jawa. Ke Jogja ya? Ke Jogja, Jawa Tengah. Jogja, Jawa Tengah gitu kan. Jadi ya karena itu juga sih Bang, minimnya tempat
kita latihan, tempat untuk ngeriset. Karena orang Iya sana sih. kan tiap hari ngeriset. Oh, itu tempat yang riset. Emang udah makan-makannya lah ya, Ya, riset ya. dia hampir tiap hari lah ngeriset mereka. Semoga pembalap Sumatera ini lebih hebat dari pembalap Jawa. Tunggu itu. Sen. Bahasanya ngejam kali. Oke lah kalau begitu sahabat mesra ya. Buat sahabat mesra yang melaksanakan ibadah puasa, semoga puasanya lancar ya. Dan ya ibadah ini bisa memberikan pahala ya. Itu puasa ya. Insya Allah. Insya Allah puasa. Oke. Jadi itu aja bincang-bincang kami hari ini. Makasih Ivo udah hadir di sini. Terima kasih. Oke. Kita pamit dulu. Sampai jumpa di video yang mesra berikutnya. Bye bye.